episode kedua kita kali ini. Mungkin episode pertama kemarin bagi yang udah nonton, kita kerjasama sama OSIS SMA Negeri 1 Bayi Kudus dan luar biasa sekali programnya. Nah, di episode kedua kali ini kita mau menggali program juga pastinya. Dari mana? Sudah tahu kan ini logo sekolah. Dari mana kakak? Dari Mandua Kudus. Iya, yes. Setelah ngomongin gak sih siapa yang kesini kepingin banget ke Mandua Kudus, tapi sayang sekali mungkin belum rezekinya kesini ya kak. Salah satu contohnya adalah saya. enggak ya. Semua sekolah itu favorit tergantung di hati kalian masing-masing. Kita di Mandua Kudus, tapi saya kurang kenal nih kakak samping saya namanya siapa? Boleh kenalan kak? Halo semua, perkenalkan nama aku Nadinda Atskia Gaisani, biasa dipanggil Nadine. Aku ketua satu. Nadia boleh nggak? Boleh. Nadia Omara. Jangan dong. Ketua satu. Aku dari AUS Mandua Kudus, menjabat sebagai ketua satu. Ya, luar biasa sekali. Jadi cukup. Jadi di sini kita bersama dengan ketua satu dari OSIS Mandua Kudus. Nah, di Mandua Kudus nih kak, langsung aja. Tapi sebelumnya podcast ini tuh kita mau ngebawain apa sih El? Sekolah sehat, generasi hebat. Ya, sekolah sehat, generasi hebat. Jadi Kak Nadine, kita udah kenal sama Kak Nadine. Mungkin nama saya di sini Ana Tasya Kartika, nggak mungkin sih. Emang nama saya Ana, biasanya dipanggil bersama teman saya Elizabeth Trihartanti, bisa dipanggil Elisa. Yes. Kayak kita di podcast ini bakal ngomongin tentang tadi apa sayang? Sekolah sehat, generasi hebat. Kenapa kita ngomongin kayak itu? Soalnya kita memulai dari pendidikan, itu di sekolah, itu untuk mewujudkan dari program kerja. Ya, salah satu visi atau program dari Bupati Kudus yaitu mengenai Kudus Sehat. Jadi kita sebagai pijakan kecilnya nggak sih? Nah, tujuannya juga semoga teman-teman dari sekolah lain bisa mengambil apa ya kak namanya inspirasi gak sih, terus nanti diimplementasikan ke sekolahnya, siapa tahu bermanfaat. Nah itu dari Forum Mahasiswa Kabupaten Kudus, langsung saja bersama Kak Nadine. Di sini Kak Nadine, menurut Kak Nadine nih, sekolah sehat generasi hebat itu kayak apa sih kak? Sekolah sehat generasi hebat, menurut aku sekolah sehat itu sendiri adalah sekolah yang bisa menyediakan lingkungan yang sehat, terutama lingkungan fisik dan juga mental untuk para komponen-komponen sekolahnya itu. Oke. Terus kalau sekolahnya itu udah sehat sendiri, itu akan memperbesar potensi generasi hebat untuk Indonesia. Menurut aku itu penting banget sih kak, sekolah sehat. Cocok banget nih jadi ketua satu Mandua Kudus. Oke, tadi mengenai apa kak? Fisik dan juga mental. Lingkungan fisik dan juga mental. Emang menurut kakak itu pengaruh banget ya kan pastinya ya pasti itu. Lingkungan yang fisik tuh berarti harus sehat ya sih fisiknya. Apa gimana sih? Coba jelasin dong. Lingkungan sekolah yang sehat itu tentu adalah lingkungan sekolah yang bersih, yang kantinnya makanannya sehat-sehat. Di sini ada kantin. Ada. Nanti habis ini kita dibeliin Kak Nadine nih gue. Terus habis itu selain kantin yang sehat, udara di sini tuh juga harus sehat kak. Di sini banyak banget pohon-pohon kan, itu biar oksigennya juga sehat. Jadi nanti selain kegiatan-kegiatannya, lingkungan itu harus sehat dulu. Nah, justru nanti ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang sekolah sehat itu sendiri. Berarti di sini kantinnya juga gak biasa pak? Luar biasa banget. Luar biasanya gimana tuh? Kantin di sini ada 5 kebetulan, ada kantin 3 sama ada koperasi 2. Itu mereka menyediakan banyak makanan sehat. Jadi salah satunya apa kak? salah satunya yang aku paling suka banget itu ada nasi rames. Nasi rames ini tuh favorit banget kak. Sehat ya itu kak? Sehat dong. Sehat tapi kan protein gak sih? Oh iya, betul. Gitu deh. Yes, terus mengenai tadi mental, saya tertarik nih ada sekolah yang ngomongin mengenai mental sekolahnya. Boleh dijabarkan Kak Nadine? Jadi di Mandua Kudus itu sendiri kita punya tagline namanya Mandua Kudus Bahagia. Jadi Bapak Ali Musyafa sebagai kepala sekolah Mandua Kudus itu selalu menggemakan kata-kata bahagia itu buat memotivasi kita, teman-teman, guru-guru dan juga siswa untuk terus bahagia setiap harinya. Jadi masuk madrasah itu udah harus happy sehingga nanti seluruh kegiatan yang berjalan dijalani dengan bahagia, dengan hati senang sehingga hasilnya akan baik juga. Kak Nadine bahagia nggak sama di sini? Bahagia banget. Ada sedihnya nggak? Apa tuh Kak?
sebenarnya sedihnya itu tergantung masing-masing ya. Cuman kalau aku di sini di boarding kadang sedihnya itu ya homesick gitu lah. Ya, jadi kayak gitu, tapi di Mandua tetap happy dong, Tetap karena ya. mentalnya tertata di sini ya. Ya. Ya itu tadi generasi Sekolah sehat generasi. Nah, itu sekolah sehat generasi hebat. Mengenai nih tadi programnya, mungkin ada nggak sih program unggulan dari Mandua, ada nggak? Pasti ada dong. Ada dong. Ada dong. Apa tuh? Kalau di Mandua Kudus itu ada namanya Sabtu Bahagia. Sabtu Bahagia. Ya, jadi dalam 1 minggu itu Bahagia mulu ya Mandua. benar, terus dong. Jadi di 1 minggu itu banyak kegiatan yang mendukung sekolah sehat. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis itu ada ekstrakurikuler. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Ekstrakurikuler. Terus bertujuan untuk meningkatkan skill siswa dan juga untuk menyehatkan badan juga buat siswa dan siswi di Mandua Kudus itu sendiri. Nah, itu puncaknya itu di hari Sabtu. Setiap Sabtu di Mandua Kudus itu ada namanya kegiatan Sabtu Bahagia. Sabtu Bahagia itu kegiatannya dimulai dari kegiatan setelah keagamaan. Kegiatan keagamaan di Mandua Kudus itu dimulai dari jam 6:30 jam kegiatan keagamaan 6.45 sampai 7:30 biasanya. Itu meliputi sholat isyraq bersama, sholat duha, terus ada mahalul qiyam, ada pembacaan istajib, terus juga ada asmaul husna, dan juga yang terakhir itu ada doa bersama, doa belajar. Luar biasa. Gimana El? El mau El. Nah, El ini ya kan. Habis ini semoga segera mendapatkan hidayah ya El. Biar langsung bergabung ke Mandua. Langsung Sabtu Bahagia. Terus tadi. Terus setelah kegiatan keagamaan selesai jam 7:30 biasanya itu nanti langsung ada pengumuman untuk segera ke lapangan. Nah, biasanya jangan dong, capek. Nanti di lapangan itu biasanya kita nggak melulu senam dan juga nggak melulu jalan sehat. Jadi biasanya kayak diselang-seling gitu. Misal minggu ini ada senam bersama, terus minggu selanjutnya tuh ada jalan sehat bersama. Terus biasanya setelah itu ada sarapan bersama. Kita pernah sarapan bareng di sini, bawa makan masing-masing. Terus kita nanti kumpul di lapangan, kita makan bareng sambil dengerin musik. Itu seru banget sih Kak. Sambil dengerin musik juga boring dong. Ini Seru kayak program kok. kerjanya Sabtu kemarin tahu? Iya. Iya, yang masih podcast, yang di podcast cuma bedanya kalau di Sabtu kan Sabtu libur nih. Jadi diadainnya di Jumat sekejap namanya. Itu tadi bener sama persis, senam, jalan sehat, makan bersama, cuma di Sabah ada Sabah berbagi. Nah kalau di Mandua ada itu gak? Berbagi ya? Kita nggak Setiap setiap hari. Sabtu sih. Biasanya setiap Jumat itu dari organisasi Irmus Ikatan Remaja Mushola itu akan menariki amalan Jumat. Jadi uang amalan itu nanti akan disumbangkan kepada yang membutuhkan. Kayak luar biasa sekali ya. Itu tadi senamnya di sini kreasi apa cuma satu senam doang? Senam kreasi dong. Senam kreasi dong. Ada yang mimpin, biasanya ada 2 orang. Pernah mimpin nggak, Andin? Nggak bisa senam. Saya undang ke sini buat mimpin senam Mandua juga sih ya. Halo warga Mandua. Nggak bercanda ya. Terus jalan sehatnya nih. Mandua kan besar banget. Itu ngelilingin Besar. sekolah Sebesar ini. itu. Ngelilingin sekolah ini apa ngelilingin lingkungannya Mandua atau bagaimana jalan sehatnya atau ke alun-alun nih? Biasanya kalau Mandua jalan sehat itu di sekitar Prambatan. Jadi ini arah ke kanan biasanya, ke kanan terus lurus nanti sampai kuburan, lewat kuburan terus lewat pondok pesantren Al-Quds. Biasanya siswa Mandua tuh banyak yang di sana. Terus habis itu nanti lewat SMK Al-Ma'ruf ya. Al-Ma'ruf ya, iya itu. Jos ya guys, jalan Habis itu sehat. balik ke sini. Iya gitu, itu tadi. Terus juga ada makan bersama. Ini biasanya mungkin ditinggalin teman-teman itu makan bersama, makan tapi gak ada iringan musiknya ya. Jadi terlihat boring kan, mungkin bisa ditambah musik gitu. Just. Terus selain itu Kak, itu program sekolahnya atau program OSIS-nya? Kalau itu program dari Bapak Alim Syafa, kita sebagai OSIS hanya membantu dalam pelaksanaan. Oke, dan kira-kira nih aku mau tanya, Kakak kan sebagai pengurus OSIS, terutama di ketua satunya Mandua. Nah, ada gak sih program kerja unggulan dari pengurus OSIS Mandua? Ada dong. Ada dong. Program kerja unggulan dari OSIS itu ada dari Departemen Bakat Minat, namanya Sispala atau Siswa Pecinta Alam. Nah, untuk programnya itu sendiri biasanya kita melakukan tadabbur alam. Jadi
hal yang paling sederhana yang biasa kita lakuin tuh bersih-bersih madrasah sekitar, terus juga melakukan penanaman pohon dan proyek besar kita. Tapi ini belum dilaksanain ya kak, ini minta doanya aja teman-teman. Kita minta doanya ya teman-teman, terutama ya muncak bareng. Iya, muncak bareng. Rencananya mau kemana kak? Rencana kita mau ke Muria dong, kan sebagai anak Kudus tentunya harus bangga sama Muria. Pernah muncak gak kak Nadine sendiri ya? Belum deh. Kalau pernah sama Kalau gue. pernah nggak? Pernah dong, ke atapnya Kabupaten Kudus. Boleh tepuk tangan dong buat saya. Ya itu tadi di Puncak Songoli Berdoa. Sisanya mah pemuncak FOMO kak gitu. Jadi mungkin Sispala kalau selain mau ngadain program kerja itu kira-kira dibolehin nggak sih kak muncak kayak gitu? Kalau untuk saat ini masih proses izin dan proses masih apa ya, tawar menawar sama pembina sama bapak-bapak juga, karena mengingat resiko yang penting harus aman ya kak, yang penting sangat besar. Yang penting kembali lagi ke Mandua, belajar bersama dengan happy, bahagia di satu bahagia itu tadi. Nah menurut kakak nih, pengurus OSIS kan mewakili OSIS sekolahnya. Di Mandua udah pada happy beneran apa belum kak? Udah dong. Udah bahagia banget. Beneran nih? Iya. Ya, gara-gara penerapan itu tadi sekolah sehatnya. Iya. Ya. Terus mungkin ada gak sih kak program unggulan yang unik itu? Soalnya saya pernah dengar nih, Mandua 0% sampah loh teman-teman. Oh iya, pernah dong. Pernah. Itu sampai sekarang udah masih ke jalan apa gimana kak? Jadi Mandua itu pernah ada program sampahmu tanggung jawabmu. Jadi setiap sampahmu tanggung jawabmu, mantanmu juga tanggung jawabmu. Ya, terus gimana kak? Itu sampahmu tanggung jawabmu. Jadi setiap siswa dia wajib membawa kantong kresek, entah besar atau kecil terserah. Dan nanti pada saat jam istirahat kalau selesai makan jajan, sampahnya ditaruh di plastik itu tadi, terus dibawa pulang. Jadi masuk tas lagi, dibawa pulang lagi gitu, buangnya di rumah. Karena di madrasah ini nol sampah guys, bener-bener nol sampah. Nggak ada tempat sampah dimanapun. Jadi nggak ada tempat sampah? Nggak ada. Jadi sampah masing-masing ya. Emang benar guys, saya masuk Mandua aja nggak ada apa namanya sedotan yang sekecil itu bersih-bersih. Luar biasa Mandua, boleh tepuk tangannya. Jangan lupa dicontoh ya, silakan sekolah-sekolah lain yang mau menerapkan 0% sampahnya juga gak apa-apa kan kak? Gak apa-apa. Nanti jangan dijulitin kayak gini ya, iya apaan sih ngikut-ngikutin program gue gitu. Gak dong, itu kan buat kebaikan kita bersama. Salah satunya mewujudkan Kudus sehat itu tadi. Itu masih berapa sampai sekarang kak? Masih ya. Dan semoga nggak ada kendala yang terlalu berat. Ya, karena OSIS Mandua semuanya, siswa-siswi muridnya happy, gurunya happy, semuanya happy. Mungkin kakak ada pesan untuk teman-teman di luar sana dan terutama mungkin untuk teman-temannya di Mandua? Pesan untuk teman-teman di Mandua, semoga kalian bahagia terus dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, dan juga jaga semangat biar kita jadi generasi yang hebat sesuai sama tema podcast kali ini yaitu Sekolah Sehat Generasi Hebat. Oke. Itu tadi terus apa kak? Pesannya buat orang-orang pengurus OSIS dulu ya. Pengurus OSIS boleh. Buat pengurus OSIS yang nonton video ini, semoga setelah ini hatinya tergerak untuk mencari program-program yang inovatif mengenai sekolah sehat, biar kalau sekolahnya sehat, tentu kita belajarnya tambah semangat. Betul, karena pengurus OSIS itu juga sebagai salah satu pijakan sekolahnya nggak sih? Teman-temannya. Jadi kalau pengurus OSISnya kudet nih, sekolahnya mungkin bisa kudet nih. Jadi silahkan teman-teman dari pengurus OSIS. Ada pesan lagi yang mau disampaikan kak? Cukup sih kak. Cukup itu aja dari Kak Nadine, dan itu aja mungkin dari aku bersama Elizabeth di episode kedua podcast Forum OSIS Kabupaten Kudus, yaitu Sekolah Sehat Generasi Hebat untuk mewujudkan Kudus Sehat. Bye bye. Jadi ini setelah ini akan ada apresiasi sedikit dari Kak Elizabeth untuk dari pengurus OSIS Mandua Kudus yang sudah mau bekerja sama dengan kita. Silakan kakak, ayo langsung. Apa tuh apresiasi
apresiasinya. Semoga setelah ini kita bisa masih bekerja sama ya Iya, Kak. Jangan lupa juga semua kegiatan positif dari Forum OSIS Kabupaten Kudus selalu diikuti, bukan hanya untuk Madua tapi untuk seluruh sekolah di Kudus. Setuju. Gak ada termotivasi ini kan? Iya, Betul. Ini Kak Nadine luar biasa ya teman-teman, mewakili Mandua. Dan silakan untuk teman saya bisa langsung segera ke sini. Yes, mungkin sedikit apresiasi kecil, penghargaan. Silakan Elizabeth bisa dikasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, Foto dulu dong guys, ceklik dulu. 1, 2. Sebentar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Elizabeth dan sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman di podcast kita episode ketiga.